hipertensi ya. Hipertensi penyebab utama serangan jantung, stroke ya, dan penyakit ginjal. Dan jangan salah, penyakit ginjal kronis pun bisa menyebabkan hipertensi. Tadi kita lihat ya, salah satu fungsinya mengatur tekanan darah. Jadi kadang-kadang pasien yang nggak pernah datang berobat, datang sudah gagal ginjal tahap akhir, tensi tinggi, kita bingung yang mana yang duluan, ini hipertensinya kah atau karena gagal ginjalnya yang menyebabkan hipertensi, karena dia nggak ada riwayat sebelumnya, nggak pernah periksa juga. Karena gagal ginjal kronis itu menyebabkan tekanan darah tinggi. Nah, komplikasi ya, ini tadi ya, komplikasinya hipertensi ya, anemia, ini kaki bengkak, ini sindrom uremia tadi itu yang mulai racun makin naik, makin tumbuh, mual, muntah ya. Kemudian asidosis metabolik, gangguan elektrolit, kaliumnya mulai naik ya. Kalium itu kita takut kalau mulai naik nggak bisa dibuang lewat urin, dia akan numpuk di darah, bisa tiba-tiba serangan jantung. Ini udah kropos tulang ya, makanya kenapa perlu kalsium ya. Kemudian penyakit jantung, ini salah satu komplikasi kalau sudah penyakit ginjal, apalagi stadium akhir. Next slide. Oke, bagaimana mencegah ya? Next slide. Kalau pencegahan primer ini untuk yang belum kena ya. Promosi kesehatan, kita harus rajin ya. Promosi kesehatan itu prevensi, lifestyle diubah, kita harus olahraga, minum cukup ya. Tadi yang saya cerita itu yang minum minuman manis, minuman berenergi itu udah seperlunya aja ya, jangan jadi rutin. Kemudian proteksi spesifik untuk orang-orang yang berisiko tapi belum bergejala, yang kayak tadi risiko keluarga ada, atau misalnya berisiko itu tadi ada hipertensi ya, diabetes, dia belum bergejala, belum kerusakan ginjal tapi sudah ada risiko. Kan tadi kita lihat ya, risiko ini udah harus tahu, gulanya jangan tinggi, tensinya jangan tinggi ya, supaya ginjalnya nggak jelek ya. Kemudian ada namanya pencegahan sekunder, deteksi dini dan terapi awal untuk orang-orang yang baru terdiagnosis penyakit ginjal. Ini yang tadi di sini perannya apa? Kita cegah apa? Jangan naik kelas stadiumnya ya. Stadium ginjalnya kalau bisa stadium kelas 1 aja, ketawa pasien kalau saya bilang jangan naik kelas ya kali ini ya, udah tinggal kelas aja 1, kalau bisa 1, jangan sampai 5. Paling pusing kita kalau pasien setiap datang, wah naik lagi, kemarin 3 sekarang 4, nanti datang lagi udah 5. Waduh, itu juga kita pusing. Kenapa? Pasiennya tambah lebih pusing lagi, tambah nggak bisa tidur, tambah stres, tambah lagi naik kelas. Jadi ya stres juga itu salah satu, tapi ya stres itu saya kebetulan singgung stres sangat berhubungan dengan segala penyakit ya. Jadi kalau bisa ya tetap ada sukacita di dalam kita, apapun semua penyakit makin kita pikirin makin bertambah ya, mau lambung, mau apa, mau tensi, mau gula, makin kita stres, kita mikirin oh yang belum terjadi apa, semua itu nanti perburukan. Memang kalau kita stres itu fungsi-fungsi tubuh kita pada nggak bagus. Jadi mungkin pada saat itu kita stres, kita harus ada manajemen stres yang kita harus keluar dari itu ya. Kita punya Tuhan ya, ada pengharapan kita jangan fokus di situ masalah kita aja, nanti semuanya jadi perburukan ya. Kemudian pencegahan tersier, mencegah risiko cacat, rehabilitasi itu penderita penyakit ginjal, mencegah perburukan lebih lanjut dan komplikasi. Next slide. Pencegahan primernya namanya ada 8 golden rules ya. Periksakan kesehatan ya. Kenapa perlunya orang medical check up? Jadi ada beberapa kasus yang kita temukan prediabetes, ternyata dari medical check up, oh ini udah prediabetes. Prediabetes itu bisa ada 3 kemungkinan, bisa balik normal, bisa tetap prediabetes, ataukah jadi diabetes kalau tidak terkendali. Jadi dengan kita medical check up, kita udah tahu, oh saya harus hati-hati nih, saya udah prediabetes, udah harus olahraga rutin, harus dietnya, udah kurangin manis-manis gitu ya. Nah kemudian tetap aktif secara olahraga secara teratur ya, semua penyakit lah ya kalau kita bahas pasti ini olahraga. Next slide. Kendalikan tekanan darah. Kalau yang pada pasien hipertensi, jangan nongkrongnya di 170 melulu tensinya ya, harus diturunin ya. Gula darah ya, hindari obat-obat yang berbahaya bagi ginjal yang tidak sesuai dengan anjuran dokter. Obat-obat yang bisa dibeli bebas ya, kayak obat-obat nyeri tadi, makan makanan bergizi, minum air cukup
stop merokok dan alkohol ya. Mungkin bapak-bapak di sini ya, jangan merokok. Rokok itu apapun kita kaitkan dengan rokok. Mau hipertensi, diabetes, jantung, kanker, semuanya tetap dikaitkan dengan rokok. Mau dengan ginjal juga ya, alkohol ya. Kemudian minum air cukup, disarankan 2 liter per hari. Jadi mungkin kalau saya pribadi ya, saya ada ukuran. Saya pagi saya minum berapa, malam saya udah harus habis. Saya harus menghabiskan segini ya. Kalau mungkin bapak ibu kan kita nggak tahu nih, kadang-kadang saya udah minum berapa ya. Kita harus ada target, saya harus habiskan berapa gelas sehari, itu target kita. Itu harus ini rata-rata 2 liter atau 30 cc ya. Kalau makin kecil makin kurang sebenarnya. Kalau kayak saya makin kurang butuh airnya karena makin kecil. Kalau makin berat, karena biasanya kita hitung 30 sampai 50 cc per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau 50 kilo ya 1,5 ya, 1,5 liter. Kalau makin besar orangnya makin butuh banyak ya. Tapi rata-ratanya kita ini kan dengan 2 liter. Next slide. Oke, ini ya pencegahan. Cek fungsi ginjal secara berkala dengan ini ureum kreatinin, cek ya darah atau urin ya, kita cek kencing atau ambil darah, tadi ureum kreatinin ya. Next slide. Oke, tetap aktif, olahraga, terserah olahraganya mana yang kita sukai ya. Kalau sukanya berenang, nggak usah lihat tetangganya main apa, oh saya mau itu, nggak usah, karena olahraga itu harus yang kita nikmati ya, yang kita bisa nikmati supaya kita menjalannya dengan happy dan kita bisa rutin ya. Yang suka jalan pagi, ayo jalan pagi, apalah ya, yang penting rutin, intinya rutin ya. Nah, apa jalan kaki, bersepeda, senam ya. Next slide. Nah, kemudian ini tadi mengendalikan tekanan darah ya, obat anti hipertensi, jangan stres ya. Kurangin konsumsi garam, makanan kolesterol yang berbentuk lemak ya. Next slide. Kemudian untuk gula darah, diet, tinggi gula ya. Pasien diabetes minum obat ya, harus turun gulanya, nggak boleh tinggi, dan olahraga secara teratur. Ada satu lagi ya, stres itu sangat berpengaruh pada kadar gula. Ada pasien datang dengan gula, waduh 500. Kenapa ibu nggak minum gula kemarin, bagus kok gulanya cuma 100 lebih. Ya tadi malam saya nggak tidur, anak saya misalnya berantem sama anak-anaknya. Iya saya stres, nangis-nangis nggak tidur. Itu memang menyebabkan gula naik. Jadi stres itu banyak faktor. Jadi ada orang yang nggak makan pun juga stres naik gulanya. Bahkan pasien-pasien yang di rumah sakit itu namanya kita bilang stres oksidatif ya, hiperglikemia reaktif. Nggak makan, infeksi itu bisa juga menyebabkan. Jadi kalau ada infeksi ya, itu bisa menyebabkan kadar gula naik. Pasien-pasien kita rawat nggak ada diet, masuk sama sekali nggak makan, gulanya nggak terkendali karena ya stres karena infeksi itu ya. Next slide. Ini tadi ya, alkohol dapat difiltrasi di ginjal. Ketika minum alkohol berlebihan akan terjadi kerusakan. Merokok juga kenapa merusak ginjal? Karena membuat pembuluh darah menjadi kaku dan menyempit sehingga aliran darah ke ginjal berkurang. Kalau aliran darah ke ginjal berkurang, maka bisa menyebabkan gangguan ginjal. Next slide. Oke, jadi kesimpulan ya. Gagal ginjal, kondisi di mana ginjal tidak dapat berfungsi dengan baik, bisa bersifat sementara tadi itu gagal ginjal akut ya, atau bisa dan bisa muncul dengan cepat, atau bisa juga kronis perlahan tapi jangka waktu lama. Dapat disebabkan kerusakan langsung pada ginjal ataukah ini ada sumbatan pada ginjal atau saliran kemih. Tetapi penyebab utama dari gagal ginjal kronik, CKD ini gagal ginjal kronik adalah hipertensi dan diabetes. Nah, epidemi global dari gagal ginjal kronik, kesehatan secara umum yang dengan pembiayaan kesehatan yang sangat besar, sehingga sangat penting untuk dilakukan tindakan screening dan pencegahan dan intervensi secara dini, meminimalkan komplikasi kardiovaskular ya, jantung, stroke, dan juga memperlambat naik kelas dari stadium ginjal kita ya. Next slide. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Ibu dokter minum dulu, dipijitin dulu sama suaminya ya, sementara kita akan
tampung pertanyaan-pertanyaan dari jemaat. Wow, ternyata ya. Mari kita tunjukkan derita anak gagal ginjal. Sekarang banyak banget umur. Fikrul Hilmi, siswa kelas 3 sekolah menengah pertama ini tidak lagi ceria seperti dulu. Anak keempat dari 5 bersaudara pasangan Wasri Yanti dan Edi Supriyadi warga Harapan Mulia, Kota Bekasi ini divonis menderita gagal ginjal kronis sejak 9 bulan terakhir. Siswa kelas 3 SMP ini tidak lagi bebas bermain seperti anak sebayanya. Hilmi terancam putus sekolah karena harus menjalani pengobatan secara rutin dan menjalani cuci darah. Saat ini Fikrul Hilmi menjalani pengobatan rutin di RSCM dengan biaya yang ditanggung oleh BPJS. Namun, beberapa obat yang tidak murah harganya harus dibeli secara mandiri. Murahnya dia hanya bisa menyelesaikan sampai SMP ya. Kemarin terakhir dia bulan Mei dia sempat ikut ujian SMP. Sekarang dia karena kondisinya masih seperti lemes, itu sehari-hari lemes dia merasakan, jadi vakum dulu. Sementara itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan tambahan 1 kasus anak dengan gagal ginjal akut yang meninggal dunia. Pasien itu merupakan anak laki-laki berusia 1 tahun 10 bulan yang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, Sumba Barat pada Rabu sekitar pukul 10 malam. Korban sempat dirawat beberapa hari di RSUD Waikabubak dan rencananya akan dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar, Bali untuk melakukan cuci darah. Namun, belum sempat dirujuk, pasien anak itu sudah meninggal dunia. Tercatat sudah 2 kasus gagal ginjal akut misterius ditemukan di Nusa Tenggara Timur hingga mengakibatkan pasien meninggal dunia. Ketiadaan alat cuci darah di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta membuat tindakan cuci darah bagi pasien anak yang mengalami gagal ginjal akut sulit dilakukan. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya itu dia, jadi sekarang anak-anak kecil ini baru 1 filmnya ya. Tapi udah banyak sekali anak-anak kecil gagal ginjal. Saya nggak bisa kebayang. Pernah waktu saya ke rumah sakit dan pas ibu mamanya Mas Budi lagi cuci darah. Baru saya tahu itu cuci darah tuh. Ternyata duduk. Semua pada duduk, nggak tidur kayak tadi. Ada duduk ya, ada tidur juga ya. Tapi ya nyantai gitu. Terus pada ketawa-ketawa, tempatnya sempit gitu. Saya doain, cuman saya mikir kalau seumur hidup setiap minggu 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang setiap hari. Ya dok, saya pernah dengar ada yang setiap hari. Fungsi ginjalnya waktu itu kakaknya murid tinggal 30% atau apa, terus ini setiap hari. Nah itu sebabnya, dan di sini karena banyak yang hipertensi. Mana tangannya yang hipertensi? 1, 2, wah banyak tuh dok tuh. Yang diabetes atau gabungan. Nah, wah, saya ini udah bolak-balik ngomongin dok, ya karena saya hidup sehat juga. Tetapi mereka ini, mari kita panggil ibu dokter, silakan. Bagaimana pertanyaan saya jikalau mereka takut periksa? Oke, terima kasih Bu. Jadi tadi udah kita jelaskan ya bahwa jangan takut untuk periksa karena sangat perlu screening ya. Kalau kita bisa temukan secara dini ya, maka pencegahan komplikasi
kita bisa untuk komplikasi kita bisa cegah lebih awal, ataupun bila sudah terjadi komplikasi kita bisa membuat supaya komplikasi itu tidak semakin parah ya. Jadi tadi istilahnya jangan sampai naik-naik kelas. Jadi kalau bisa kita temukan di kelas 1, kita intervensi, ya udah tetap di kelas 1, jangan naik-naik. Karena kalau ada banyak yang temukan sudah lanjut, Bu. Jadi sudah datang dengan sudah harus cuci darah. Kalau udah begitu tidak ada lagi tindakan yang kita harus lakukan, memang harus cuci darah ya. Tapi kalau datang dengan stadium awal, semoga dengan intervensi itu kita bisa memperpanjang ya. Jadi ya itu perlunya. Itu Bapak Ibu, jadi jangan takut untuk periksa. Sebab kalau nggak diperiksa, tiba-tiba udah parah, akut atau kronis, itu lebih ngeri. Ya, karena di sini takut jarum, takut ketemu dokter. Dokter cantik, menyenangkan seperti ini ya. Lalu waktu itu saya ajak tim inti kami, ada berapa ya, 8 kira-kira. Saya ajak semuanya untuk periksa darah. Katanya ada satu bapak pun yang takut, kena jarum, takut baru sekali itu. Tapi karena diajak Ibu Meg jadi mau. Akhirnya kami ke laborat dan kami periksa semua. Dan kami bagus. Ada satu yang, wah kok ini livernya bahaya gitu. Wah tapi untung ditemukan. Jadi akhirnya konsultasi dokter, harus balik lagi ke sana dan diberi obat yang cocok. Nah tetapi, nah itu seperti yang dokter tadi katakan, katanya mereka berpikir sendiri, saya ngobat terus nanti rusak di ginjal saya. Nah, itu pertanyaan saya, apakah bisa nanti obat-obatnya terserah mereka, tanya tetangga. Jadi ya, tadi udah kita jelaskan bahwa sebenarnya obat kalau dalam pengawasan dokter, apalagi obat memang obat penyakit kronis ya. Mungkin tadi saya lihat ya, Ibu ya ada hipertensi, ada diabetes, memang kecuali terkontrol ya. Pasien-pasien yang terkontrol, tensinya bagus hanya dengan diet dan olahraga saja, atau pasien diabetes, target gula darah kita terkontrol hanya dengan diet dan olahraga, untuk apa minum obat? Nggak usah ya. Tapi kalau sudah diet, sudah olahraga dan gulanya masih tidak terkontrol, maka membutuhkan intervensi obat. Tetapi obat pun juga bukan dibeli bebas atau lihat tetangga. Saya lihat banyak ya, tetangga saya minum itu, ikut minum itu ya. Padahal itu tadi kita udah jelaskan juga bahwa setiap orang beda-beda, tidak bisa mengikut obatnya ini, oh itu cocok dengan saya, karena setiap orang beda-beda. Pertimbangan kita memberikan obat tergantung jenis kelamin, berat badan, kemudian penyakit penyerta apa yang ada itu, karena banyak jenis obat-obat dan pemilihannya itu tergantung dari setiap individu, berbeda-beda gitu. Jadi ada orang muda dengan darah tinggi, obatnya biasanya kita lebih cocoknya ini, udah usia lanjut cocoknya ini. Jadi nggak bisa tadi Ibu Meg bahwa kata tetangga saya ini sebaiknya memeriksakan ke dokter. Iya, gitu, terima kasih Dok. Ya. Nah, Bu Dokter kan tadi bilang, kalau udah 170, 180, ternyata di sini ada yang lebih ya kah? Ada yang lebih loh Dok, gimana tuh? Dan itu nggak turun-turun. Nah, itu gimana? Jadi tadi mungkin yang pasien yang 170 itu mungkin baru satu obat, satu macam obat. Tadi juga kita udah jelaskan bahwa setiap orang beda ya. Ada orang satu obat sudah bagus. Dengan minum satu obat, tensinya udah jadi 130, 140, oke, cukup satu obat. Tetapi ada target pengobatan kita, bukan asal minum obat. Kalau Bapak sudah minum obat rutin, misalnya nih amlodipin ya, yang paling banyak ya, minum amlodipin 10 mg setiap hari satu rutin, tensi masih 170, dan dalam tanda kutip Bapak sudah diet ya. Mungkin beda kata kalau, waduh masih makan serampangan, masih makan yang tinggi garam. Tinggi garam itu kayak makanan yang
olahan ya, makanan kalengan itu kan biasanya pengawetnya garam ya. Jadi kita harus makannya yang fresh ya. Ya sekali-sekali kalau kita lagi keluar nggak apa-apa, tapi harus yang fresh. Jadinya yang dibeli ikan, sayur, apa terserah lah lauknya apa, yang penting masaknya fresh, bukan yang olahan-olahan itu ya. Ya. Nah, kalau sudah atur itu dan masih tinggi berarti belum cukup satu obat, harus tambah. Ada orang sampai 4 macam kita kasih obat darah tinggi. Yang penting ada target yang ingin kita capai itu Bu. Ya. Jadi harus periksa. Jadi obatnya itu tadi kan dokter bilang 2 sampai 4. Apakah obat yang sama itu 2, 4 atau Ya, obat beda? Beda. Jadi beda. Jadi setiap obat ada maksimum dosis yang kita berikan. Kalau misalnya biasanya kita memberikan maksimumkan dulu satu obat, sudah dosis maksimum kita ukur tensinya, misalnya untuk penderita hipertensi tensinya masih tinggi, kemudian kita menambah satu obat lagi, tapi prinsipnya menambah kombinasi obat itu harus beda golongan. Jangan golongan minum amlodipin nanti satu obat lagi yang sama golongannya dianggap bukan kombinasi yang baik. Harus beda golongan. Obat darah tinggi itu beda-beda. Jadi kita harus memberikan obat lain Bu, tetapi yang berbeda golongan. Jadi berbeda. Aduh, nggak ngerti ini golongan apa ini? Ya, golongan apa? Ya, jadi ada berbeda. Ada setiap itu golongan-golongannya Bu beda. Jadi misalnya kita udah ngasih maksimum dosis amlodipin 10 mili. Jangan lagi masih amlodipin 10 udah diminum 3 kali karena nggak turun-turun. Padahal kita biasanya 1 kali sehari gitu. Iya, baik. Ya, jadi Bapak Ibu yang ada sakit seperti ini harus lebih baik konsultasi ke dokter, jangan ambil-ambil obat sendiri, tanya-tanya sendiri di warung obatnya apa, ya bisa bahaya. Lalu makanan-makanan seperti apakah yang memicu penyakit ini, dokter? Jadi makanan-makanan biasanya yang sekarang pun ada ya tadi, kalau gagal ginjal kan kalau misalnya kita lihat tadi penyebab paling banyaknya Bu itu hipertensi diabetes. Jadi ya apa yang menyebabkan hipertensi diabetes ya tadi itu fast food ya, kemudian makanan cepat ya, saji. cepat saji. Jadi ya. yang seperti ya gorengan yang di jalan, Ya. minyaknya bahaya, ya karena mereka nggak mau rugi dong, ya goreng dengan minyak sampai berulang-ulang, sampai hitam, sampai apa, dan belum tentu mereka beli minyak yang baru, mereka belinya minyak oceran juga ya, yang bekas curah, curah bekas dari restoran dan dibeli dengan harga yang murah, dan itu sangat menimbulkan penyakit lemak. Nah itu dia. Lalu di sini Dok, ini di Solo kalau nanti dokter muter ya banyak es teh manis jumbo. Iya. Nah, Iya. 3.000 dapat jumbo, dan mereka bisa minum 2 sampai 3 kali sehari. Ya Bu. Di sana juga Bu, di Bekasi juga begitu. Di sepanjang jalan kita lihat itu sangat gampang membeli dengan yang tadi Ibu bilang 3.000 udah dapat jumbo, dan kalau diminum mungkin enak ya, manis, harum. Itu gelek-gelek turun ya biasanya pasien, iya itu enak sekali, tapi diminum jangka panjang itu memang menyebabkan gula, bukan ini ya, karena ini fakta ya kami temukan di lapangan ya. Dan pasti itu saya kadang bercandain perawat ya, ini nanti saya kayaknya lama-lama dimusuhin dari si produsen yang si teh-teh itu, karena selalu edukasi pasien jangan ya minum teh-teh yang kayak gitu, itu bahaya gitu. Karena memang kita temukan ya, nanti kita anamnesis ulang ya, telusur. Memang gitu, rata-rata minuman begitu. Nanti ada yang sudah setahun, udah 2 tahun tiap hari, kata Ibu tadi 2-3 kali sehari. Karena sudah biasa dengan itu, jadinya minum air putih udah nggak kerasa, Nggak bukan enak. nggak enak. Nggak Iya enak di benar. lidah. Iya benar. Iya.
pada waktu saya datang pertama kali di sini ya, itu 4 tahun yang lalu, saya ajak puasa, minumnya langsung buka itu teh manis. Saya mulai, ini kemanisan Ibu Wiwi, jangan gitu ya. Lalu dikurangin, ini sudah masih manis gitu. Dan di sini namanya kalau kurang-kurang manis itu mondo. Jadi teh mondo. Jadi mulai sekarang mondo gitu ya. Tapi saya masih lihat beberapa itu bawa cangkingan plastik dengan es teh. Ya, yang begitu. Ya, dengan straw-nya. Jadi Bapak Ibu ini tidak bisa dianggap enteng ya, hal seperti ini. Hipertensi, diabetes nanti menyebabkan gagal ginjal. Ya, apakah dari Bapak Ibu ada yang mau tanya? Ada. Oh iya, baik. Bagaimana cara pencegahan bagi anak yang mengalami keringat yang banyak khususnya di tangan dan kaki? Apakah itu juga termasuk salah satu indikasi sakit jantung, Dok? Oke. Dan penanggulangannya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi jadi bukan 100% ya pasien anak-anak kemudian bersering berkeringat di tangan ya. Itu belum melulu jantung, tetapi memang itu salah satu indikasi ada penyakit jantung. Jadi untuk mengetahui bahwa apa ini jantung ataukah karena overreaksi dari sistem parasimpatis ya, maka harus diperiksakan ke dokter ya, ke dokter anak. Kalau buat anak-anak yang di bawah usia 17 tahun ya akan diperiksa, kemudian akan di screening apakah itu dari jantung atau kan bukan. Karena ada beberapa kasus memang ya tubuh kita memang overreaksi dari sistem saraf parasimpatis. Jadi parasimpatis itu nanti jadi agak berdebar, keringat banyak kan, apalagi kalau udah deg-degan ya, nanti tangannya basah. Tapi itu nggak melulu, jadi nggak usah khawatir, itu bukan 100% penyakit. Ada beberapa memang kondisi begitu, tetapi untuk membedakan bahwa ini penyakit atau bukan, itu harus diperiksa. Jadi sebaiknya bawa ke dokter anak untuk diperiksa lebih lanjut. Ya, jadi jangan tebak-tebakan sendiri, harus periksa. Ya. Kalau sudah itu agak berulang, agak lama ya. Ya, benar Bu. Kalau sesekali, ternyata nggak apa-apa. Sekali cuman dikasih minyak kayu putih belakangnya, ya, punggungnya diurut dan dikeroi, ternyata nggak apa-apa ya. Tetapi kalau konsisten muncul terus, nah itu lebih baik dibawa ke dokter. Nah ini ada yang tanya lagi, seseorang dia sudah minum obat hipertensi selama 10 tahun dan sekarang sudah normal tensinya ya. Apakah saya harus berhenti minum obat atau lanjut? Dan apakah dengan minum air kelapa bisa membersihkan zat kimia dalam tubuh? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau pasien hipertensi mungkin jadi tadi ya bahwa pasien hipertensi kalau dengan diet saja, dengan olahraga, tekanan darahnya terkontrol, itu tidak perlu obat sebenarnya. Yang penting target kita tercapai ya. Tensi dulu mungkin darah tinggi, tapi kemudian lama-lama dengan diet, mungkin dulu masih makan sembarangan ya, sekarang sudah atur, sudah olahraga, kemudian tensinya jadi turun, bagus, tanpa obat bagus, nggak usah minum obat. Tapi kalau misalnya sekarang tensinya bagus karena lagi minum obat, ya bisa saja itu karena pengaruh obat ya. Apalagi kalau mungkin saat ini masih dalam 2 obat. Biasanya pasien datang sudah, kok mulai turun ya tensinya. Mungkin selama ini minum 2 obat. Tapi saya udah diet, kemudian kita tensi, udah turun ya. Jadi 110, biasanya kita bertahap. Kita stop dulu 1 ya. Tensinya turun. Coba stop 1 dulu ya. Nanti kita 1 dulu. 1 dengan kita ukur lagi. Masih rendah, coba dosisnya paling kecil, misalnya hanya dengan amlodipin saja 10, kemudian kita cek lagi, coba turunin 5, dengan 5 saja bagus ya, kita bisa coba stop, tapi kita tetap follow up. Tapi kalau dengan stop obat dan bagus, ya udah nggak usah gitu ya, gitu. Iya, Jadi iya. harus bertahap Bu. Jadi harus bertahap Ya. ya, nggak bisa langsung di stop karena bisa jadi
itu normal karena obat. Iya. Ya, makasih dok. Ya, Nah ini sama-sama. pertanyaan berikutnya. Apakah dengan minum vitamin D3 dan K2 yang berupa kapsul minyak, apakah boleh diminum bagi penderita diabetes atau hipertensi? Oke, terima kasih. Jadi kalau kita lihat sih boleh ya, karena kalau kita lihat rata-rata tadi udah dijelaskan bahwa pasien rata-rata orang di Indonesia ya, kalau kita ukur kadar vitamin D-nya itu sangat kurang ya. Apakah karena kita jarang kena matahari ya? Naik turun, naik mobil, keluar dari ini langsung misalnya, atau mungkin kita jalan pun di jalan kita menghindari matahari ya, misalnya udah di pojok-pojok pakai payung gitu, apalagi kalau matahari pagi, beda kalau udah matahari siang. Nah kalau tetap minum ya. Kalau saya pribadi ya, mungkin kalau ngambil ini sendiri bahwa kalau waktu ngukur ya, saya hanya 20 ya, normal vitamin D itu 30 sampai 100. Saya ngukur itu cuma 30 ya. Saya tes di diri saya sendiri yang mungkin notabene kalau lihat sih mungkin dari makanan cukup ya Bu ya. Saya udah cukup, dan saya coba dengan 1000 ya untuk dosis mungkin ini ya. Dosis dengan 1000 saya minum rutin 3 bulan. 3 bulan cek lagi nggak naik, cuma naik sedikit ya. Kemudian Bu saya ganti ke 5000 ya. Ini mau tahu biar kita bisa share ke pasien ya. Kemudian minum 5000, 3 bulan cek udah bagus, naik ke 60 ya. Target kita vitamin D sebenarnya di atas 60 yang paling bagus ya. Efek antiinflamasinya keluar. Nah kemudian saya coba ganti deh gitu, udah 5000 nih, udah bagus, coba turun di 1000, turun lagi. Jadi sebenarnya ya intinya kita nggak usah terlalu takut dengan vitamin D ya, karena pada saat kita ada infeksi, kita ada apa, dia dipakai turun lagi Bu. Gitu ya. Iya. Jadi mungkin memang kalau saya lihat sih rata-rata butuhnya 2000, kalau 1000 nggak cukup, minimal 2000 tiap hari. Yang Gitu. 10.000? Yang 10.000 kalau terlalu rendah dan ada penyakit Bu, misalnya autoimun, yaitu sekarang semua autoimun pasti ada vitamin D obatnya kita sertakan. Dan ada inflamasi, ada apa, ada infeksi, ada radang, akan kepake lagi vitamin D-nya turun lagi. Jadi memang kita membutuhkan dosis besar. Kalau penyakit-penyakit tertentu memang membutuhkan 10.000. Tapi kalau mungkin bagi kita yang biasa aja, 5.000 cukup. 5.000 cukup. Iya Bu. Iya. Kalau minum beberapa vitamin jadi satu vitamin yang lain, apakah itu membahayakan tubuh? Sebenarnya sih Bu, ada vitamin kan yang memang hati-hati nggak bisa dikeluarkan di urin ya kalau hipervitaminosis ya. Tapi ada juga yang nggak apa-apa ya. Tapi memang sih ya sesuai yang dosis yang direkomendasikan saja. Tapi kalau kita bisa penuhi dengan dari makanan, dari ini misalnya kalau kayak vitamin C kita bisa dari buah ya yang alami, kita makan dari buah, sayur-sayuran yang berwarna misalnya kita cukup. Udah nggak usah, kecuali Bu lagi butuh, misalnya kita lagi infeksi, kita lagi flu, kita butuh suplemen ya, karena kita kondisi itu minum ya. Tapi kalau enggak sih, ada beberapa pasien saya lihat untuk kecantikan ya, misalnya minum 1000 suntik misalnya ya Bu ya, vitamin C misalnya. Mungkin kalau menurut saya, pendapat saya pribadi sih itu agak berlebihan. Mending kita makan dari yang alami. Tetapi kalau kita lagi butuh, kondisi lagi drop, bisa gitu ya. ya. Baik, Bapak Ibu, di sini ada yang kurang makan sayur dan buah. Nah, mereka saya perhatikan sukanya mereka jawab ya. Rupanya mereka ada jawaban khusus. Saya cuman BA langsung disambung. Itu bagaimana itu Dok? Ya jadi sebenarnya kita tetap harus seimbang ya. Semua kita butuh protein juga ya, karbohidrat, kemudian serat, vitamin ya.
lemak juga tetap kita butuh, tetapi kita harus tahu proporsinya ya. Jadi kalau misalnya kita ada kolesterol tinggi, proporsi lemaknya kita lebih sedikit ya. Kemudian kita ada diabetes, proporsi karbohidratnya harus lebih dikit gitu. Jadi harus ada proporsi, dan memang tetap yang disarankan harus jumlahnya banyak, itu yang serat tinggi. Jadi kayak buah dengan sayur gitu Nah, ya. serat tinggi ya, Bapak Ibu, itu penting. Katanya buah lebih kurang fancy gitu, itu malah bagus, kayak jambu, Iya, iya. pepaya, ya jambu Pluto. Ya, Pokoknya benar, murah-murah benar. itu Iya. justru bagus Iya, buat benar, Bu. tubuh, ya Iya, kan? benar. Daripada Jadi yang mahal, nggak harus buah seperti mahal ya. strawberry. Buah apa saja ya bisa. Pisang pun ya. Kemarin Ibu sediakan pisang di hotel. Wah, gue datang. Wah, enak pisangnya. Makan pisang. Jadi apa saja yang bisa dijangkau ya dari Bapak Ibu, nggak harus buah khusus. Apa yang bisa terjangkau itu boleh. Tetapi apakah ada buah-buah tertentu yang juga nggak boleh untuk diabetes dan hipertensi? Ya, jadi kalau kita lihat ya, diabetes sebenarnya ya ada beberapa buah yang indeks glikemik tinggi ya, itu kita kurangin ya. Jadi sebenarnya pasien diabetes itu bukan nggak boleh makan ya, kasihan juga nanti. Apalagi kalau di rumah sampai dibedain, Bu, ada juga yang nanti mejanya sana aja ya makannya, di sini makan. Wah, jangan begitu, kasihan. udah. Jadi tapi harus tahu ya. Jadi pasien diabetes itu harus ada kontrol diri. Jadi makan tapi secukupnya jumlahnya. Memang harus makan buah juga, tapi nggak boleh berlebihan. Ada pasien makan pisang satu sisir, pasien diabetes gula pasti naik. Jadi jadi harus ada, semua boleh, tapi ada yang kita harus jumlahnya sangat kecil atau kita hindari. Tapi harus tahu jumlahnya, saya harus disiplin diri sendiri. Pasien Kan misalnya semangka kan manis, nah makan segelundung, ya gitu. Lalu mangga manis, suka banget gitu. Wah, dokternya kan bilang makan buah ya, saya udah makan mangga aja terus tiap hari, manis nggak bisa ya. Ya, baik. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau obat-obat generik yang dibeli itu seperti oke. Ya. Oke. Jadi terima kasih. Ya tadi ya kita ada ya di slide-nya bahwa obat-obat yang dibeli bebas. Sebenarnya obat-obat begitu kalau diminum jangka pendek dan secukupnya sesuai kebutuhan nggak apa-apa ya. Tapi jangan berlebihan dosisnya. Ada orang kan ya, Bu ya, nggak sembuh sakit flu-nya masih merah-merah, minum lagi 1, minum 2. Kadang-kadang kan ada yang aduh, jengkel ini kok nggak sembuh-sembuh, minum 2, minum 3, ada begitu pasien. Jadi nggak rasional ya, jadi nggak sabar nunggu efeknya. Tapi kalau misalnya lagi butuh, lagi flu, minum secukupnya ya nggak apa-apa. Tapi kalau jangka panjang ini dalam arti jangka panjang terus jangka menerus panjang ya. Jadi minum obat itu terus dikit-dikit. Cuman sakit kepala sedikit, Nah, minum baru itu langsung ngambil obat, lalu perut nggak enak dikit langsung obat, bersin langsung obat. Nah itu jangka panjang nggak boleh ya. Lalu pertanyaan berikutnya, jika ada tren teh jumbo, ada boba juga kan ya. Saat ini ada tren intermittent fasting. Apakah ada kaitannya dengan ginjal? Nah, kalau ginjal itu rusak tidak terasa, apa saja sinyal-sinyal awal yang sering diabaikan? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kayak boba ya, itu salah satu ya, boba ya. Boba, teh-teh itu ya. Kalau ini sih ya bagusnya sih bisanya Bu air putih ya. Nah, kalau intermittent fasting ya itu nggak apa-apa ya, tergantung. Cuman kan kalau intermittent fasting saya sih setaunya itu air putih nggak apa-apa ya. Jadi ya tetap yang nggak boleh kan makan ya. Jadi minum harus tetap terpenuhi. Atau kalaupun juga mau intermittent fasting yang benar-benar puasa, air minum pun pada saat kita berbuka ya di luar waktu puasa itu cukup kan air putih
Ya, tadi sudah disebutkan 2 liter ya rata-rata. Jadi pada saat kita sebelum fasting kita udah minum air putih. Pada saat kita berbuka kita cukupkan pokoknya 2 liter ya. Nah, untuk intermittent fasting sendiri memperberat ginjal sih saat ini sih belum ada penelitian ya. Cuman memang kayak diet keto itu ya, mungkin kita di sini ada beberapa dulu ya diet keto, nggak makan karbohidrat sama sekali tetapi proteinnya tinggi. Nah, protein tinggi itu biasanya hati-hati pada penderita ginjal karena kan yang kerja berat itu ginjal ya. Jadi mungkin nggak disarankan pasien sudah gagal ginjal stadium 3 Bu terus diet keto lagi proteinnya sangat tinggi ya, kemudian nanti memperberat fungsi ginjal. Jadi kita harus tahu kita memilih ini kita ada kondisi-kondisi tertentu gitu Bu. Itu ya. Iya. Terima kasih. Nah itu dia jawabannya. Lalu ini ada pertanyaan-pertanyaan tetapi saya rasa ini sudah bisa dijawab karena tadi sudah ditanyakan apakah vitamin B kompleks dan minum air kelapa gimana untuk penyakit diabetes dan darah tinggi, cukup normal aja kan nggak apa-apa? Ya, air kelapa nggak apa-apa, boleh bagus ya, malah. normal secukupnya. Ya. Karena apapun juga Bu ya, kalau kita lihat berlebihan juga ya nggak bagus. Pokoknya intinya jangan berlebihan ya. Yang bagus pun ya sesuai porsinya. Ya. Lalu ini pertanyaan bagaimana mengatasi obesitas, makanan apa yang sehat yang bisa mengurangi secara cepat? Ya tadi sudah disampaikan ya, tinggi serat ya. Biasanya obesitas kan makanannya itu nggak sehat, yang junk food, makanan cepet, makanan instan. Mie instan itu sangat-sangat bahaya loh. Kalau dimakan setiap hari itu sangat bahaya. Ini bisa menimbulkan ginjal cepat. Iya. Iya. Ada lagi? Lalu tadi saya mencatat ya, kalau berpulang itu emang waktunya Tuhan atau waktunya sendiri sebenarnya? Berpulang dengan cepat gara-gara ginjal ini. Mungkin Bu kalau menurut saya ya, Tuhan kan kasih kita hikmat ya. Ya. Kita dikasih hikmat untuk kita harus ya menjalani hidup dengan baik ya. Ya. Kita dikasih hikmat, kita harus apa misalnya ya sambil kita berdoa minta hikmat dari Tuhan, kita harus bagaimana, tetapi kita juga harus menghidupi ya hikmat itu, kemudian kita harus menjalankan yang harus kita bisa lakukan sebagai manusia ya. Kita berobat, kita menjalankan diet, lifestyle-nya kita ubah ya. Tetapi kalau kita sudah begitu dan kita ya memang ya Tuhan udah Ya. ya. Jadi jangan sampai berpulang ini bukan karena kehendak Tuhan. Banyak orang berpulang dini itu ngomong ya Tuhan sudah panggil, bukan, dia sendiri yang pergi sendiri. Jadi tidak ada Tuhan panggil, belum saatnya ya. Lalu saya tadi juga nyatet faktor resiko gagal ginjal kronik itu di usia tua. Apakah setiap orang berumur tua itu pasti ada bisa ke sana arahnya? Ya makasih Bu pertanyaannya. Jadi memang nefronnya sudah mulai berkurang ya pada usia lanjut. Memang rata-rata kita lihat usia lanjut walaupun nggak ada penyakit penyerta biasanya GFR mulai turun Bu. Dan itu memang iya. Tapi bukan yang sangat yang stadium 5. Tapi kalau kita lihat memang sudah mulai berkurang. Jadi bisa sisa 60 padahal misalnya nggak ada penyakit apa-apa ya karena faktor usia. Jadi 60 jadi memang harus lebih hati-hati terutama mungkin konsumsi obat karena dengan GFR sudah sebegitu nanti ada pencetus gampang lebih progres iya. Jadi mungkin makanan nggak sehat Ya, dulu ya. walaupun nampaknya oke ya, tetapi nampaknya makanan tidak sehat itu Ya. akhirnya membuat fungsi-fungsi Iya, yang lain itu iya, menurun. terganggu iya. Ya, dan dikatakan tadi bisa cangkok darah BPJS tapi lain-lainnya itu 1M. Iya. Ya, jangan bilang nggak apa-apa. Pokoknya es jugo tiap hari kan ada BPJS ya, jangan. Iya, lalu tadi Bu Dokter sudah singgung mengenai diet protein tinggi Ya. ya, itu hati-hati buat
penderita ginjal. Penderita Ya. ginjal. Kalau Ya. nggak derita ginjal nggak apa-apa. Kalau nggak menderita ginjal sebenarnya yang penting kita follow up dan kita imbangi dengan air putih, Bu. Air Jadi air putih putih. tetap. Iya, Harus, air ya. putih Ya. 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 Balik lagi air putih. Air putih. Air putih misalnya dikasih warna sedikit gitu gimana? Lebih bagus yang alami, Bu, Alami ya. ya. Kalau dikasih celup teh sedikit Iya. tanpa gula, Ya, sebenarnya sih ya kalau teh itu kan ada kafein ya, tetap mengandung kafein. Jadi sebenarnya sih itu menurut saya sugesti, Bu ya. Kadang-kadang ada orang saya nggak bisa minum, saya harus ada warna-warna dikit Iya, misalnya yang biasa dikit, teh. iya. Itu sebenarnya sugesti dari kita karena kita udah terbentuk saya harus warna ini, kalau saya putih saya nggak bisa. Tapi itu kita bisa ubah. Kalau kita mau hidup sehat itu kita bisa ubah. Saya mau sehat bisa air putih bisa. apakah kopi mix di pagi hari itu bagus? Nah, ayo semua ketawa, lihat wajahnya kan ya. Nah, itu sudah Jadi Bu, terbiasa kalau coffee mix kan ada campuran gula ya. Jadi dia 3 in 1. Ya. Jadi hati-hati ya. Biasanya kita memang enak ya. Beda kalau kita buat kopi pahit, Bu ya, hitam terus kita tambah sendiri itu beda dengan coffee mix. Tapi biasanya minuman-minuman instan begitu yang udah 3 in 1 itu kandungan gulanya tinggi. Sangat Ya, tinggi, ya, sangat tinggi. Saya pernah di Korea itu dibawa ke satu laboratorium, dia punya kandung apa ya, obat atau ginseng atau apa gitu ya. Lalu dia kasih ini air putih dikasih coffee mix ya. Kemudian dikasih alat ini, bukan alat ini, mungkin kayak nggak tahu ginkgo biloba atau ginseng atau campuran seperti itu. Waktu dikasih itu tuh, kalau nggak dikasih ya ini ada perbedaannya. Kalau nggak dikasih itu maka dia akan ngendep di darah kita itu lama sekali dan merusak darah kita. Tetapi waktu dikasih itu langsung set, kayak semua ngumpul dan disedot gitu. Jadi waktu dikasih lihat betapa, coba deh Bapak Ibu Saudara yang suka coffee mix, coba nanti sebelum dikasih di gelas dikasih saringan. Nanti gulanya seberapa? Dan dikatakan bahwa itu zat kimianya itu, kami punya ada teman di Palu ya, yang dia punya perusahaan kopi dan dia bawa ke Tentena, ke Poso, kemana-mana. Dia bilang, saya ini walaupun saya tahu coffee mix itu sangat-sangat laku, tetapi saya nggak tega. Karena untuk membuat coffee mix sampai dia tidak menyatu gitu ya, itu kimianya itu lebih besar dari kopinya, sampai dia ngeri. Jadi betapa bahayanya kalau setiap hari, apalagi di pagi hari, ininya kebiasaannya, rutinitasnya itu coffee mix ya, gulanya tinggi sekali. Ya, demikian, sudah tidak ada pertanyaan lagi, semuanya beres. Ya, kita beri aplaus yang terbaik buat Dr. Feni. Terima kasih banyak, Dok. Semoga membantu ya. Wow, kita sangat diberkati bukan? Walaupun kita habis 2 jam ya, tetapi ini memang spesial buat kita hari ini. Saya rindu saudara semuanya sehat ya. Ada yang bilang, Tuhan panggil saya tapi saya pura-pura nggak mau dengar. Pokoknya saya belum siap mati katanya. Nah, saudara, jangan sampai saudara memergikan diri sebelum waktunya ya. Saya rindu kita semua di sini sehat ya. Yang sakit penyakitnya digelontor, jangan hanya berharap mujizat Tuhan, right?
Ya, jangan harap nanti tiap kali Tuhan bicara lewat saya, saudara, nanti disembuhkan penyakit-penyakitnya. Tetapi kita harus ubah lifestyle kita. Ya, ubah lifestyle kita. Check up berkala, ya. Lalu saudara, lifestyle, pola makan diubah, ya. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini di mana kami telah mendengar semua paparan materi yang berguna bagi tubuh kami, agar kami hidup panjang, sehat, memuliakan Tuhan, menjadi saksi Tuhan di bumi, dan kami dipanggil pada waktu kami sudah selesai. Terima kasih untuk Dr. Feni Ridho. Kami berdoa bagi beliau yang melayani setiap hari 200 pasien, begitu capainya. Kami berdoa bagi hidupnya, tubuhnya, bait Roh Kudus yang Tuhan percayakan di beliau. Dan jikalau hari ini dalam keadaan yang sehat boleh berdiri melayani kami di sini, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik. Kau terus menjaga tubuh dan kesehatannya dengan suami tercinta dan anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada mereka, supaya dengan umur panjang mereka memuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.